bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Saya percaya bahwa kabar kita semua di tempat ini luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di dalam Kristus Yesus, yang telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya penebusan-Mu yang membuat kami hari ini ada. Semuanya karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami. Semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati kami bawa penyembahan kami bawa yang terbaik yang ada pada hidup kami, memuji menyembah Engkau di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang berdaulat atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, ketiga yang esa ada di tempat ini. Kami naikkan pujian kami, hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Semua yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari dalam hadirat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Mari naikkan ucapan syukur-Mu karena baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah kami melihat Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu mengikuti hidup kami Tuhan. Hingga hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu yang terbukti dalam hidup kami, Yesus. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, semua karena kebaikan-Mu, Yesus. Apapun yang menjadi musim hidup kami Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan pujian ini bersama, katakan: walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ini pernyataan kami Tuhan. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kami percaya Tuhan setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama rayakan pujian ini, katakan: sampai detik ini. Thank you Lord. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Thank you Lord. Sampai selamanya satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Hanya Kau Yesus, satu-satunya pengharapan kami. Hanyalah di dalam nama Yesus. Kaulah Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkaulah Yesus. Terima kasih, terima kasih. Satu-satunya yang dapat kami andalkan hanyalah Kau Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau sungguh berarti bagi kami. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Kau baik bagi kami. Kami bersyukur setiamu selalu terbukti Tuhan. Haleluya, betapa baiknya Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Terpujilah Kau Yesus. Kita masih kita kami nyanyikan bersama bagimu, bersama bagi Yesus, bersama bagi anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Yesus. Sebab bersama-Mu Tuhan kami mampu menghadapi apapun yang menjadi musim hidup kami. Perkenanan-Mu lah yang meneguhkan hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku
melimpah bagi. Mari jemaat sendiri katakan. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hati
sampai pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami terus Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan. Kami memohonkan Tuhan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tutup bungkus setiap kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Biarlah setiap doa-doa kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan telinga-Mu mendengarkan setiap doa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu turun atas negeri kami Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami diberkati, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas negeri kami Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ada tangan kuat kuasa-Mu yang menolong kami Tuhan, keluar dari segala problem permasalahan yang terjadi atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati juga pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden kami. Engkau urapi beliau Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Engkau berikan beliau kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat dan otoritas-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun Tuhan, agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas pemimpin kami. Engkau mampukan ya Tuhan mengambil setiap tindakan-tindakan yang terbaik Tuhan, untuk membawa bangsa kami semakin maju, membawa bangsa kami semakin diberkati dan semakin Tuhan menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga seluruh hasil bumi kami Tuhan. Berkati Tuhan hasil-hasil bumi di Indonesia. Engkau pakai setiap orang-orang yang takut akan Tuhan untuk mengelola setiap hasil bumi Indonesia, sehingga hasil bumi Indonesia Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di negeri kami Tuhan. Engkau yang mengampuni Tuhan, Engkau yang membebaskan, Engkau Tuhan yang membawa mereka Tuhan, menolong mereka Tuhan kepada pertobatan-Mu. Mereka masuk di dalam panggilan-Mu. Engkau menerangi hati mereka Tuhan. Mereka yang belum percaya Tuhan akan menjadi percaya Tuhan. Indonesia akan mengalami revival yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-Mu di negeri ini Tuhan. Biarlah ada kesatuan, ada urapan-Mu Tuhan, ada roh takut akan Tuhan. Setiap gereja-Mu Tuhan, walaupun berbeda-beda dominasi Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang memberikan roh kesatuan Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu FLC Tuhan, mulai dari pusat, cabang-cabang hingga satelit-satelit. Tuhan Engkau berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, khususnya pemimpin kami, gembala sidang kami Pastor Thomas. Urapan-Mu yang baru terus limpah atas hamba-Mu. Engkau berikan beliau kekuatan, kesehatan Tuhan yang sempurna. Engkau yang menyertai langkah-langkahnya Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-Mu Engkau bawa Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan beliau roh kerendahan hati, roh yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kekuatannya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ketika firman-Mu disampaikan Tuhan. Engkau sertai dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran, sehingga Tuhan firman-Mu Tuhan yang disampaikan akan membawa pemulihan, akan membawa Tuhan pertobatan yang besar. Ada banyak jiwa-jiwa akan mengenal Engkau.
jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai hamba-Mu Tuhan. Segala keperluannya Tuhan Engkau sediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu di seluruh FLC Tuhan. Engkau pakai kami semua, urapi setiap kami, berikan roh kesatuan, kerendahan hati, roh ketaatan kepada otoritas Tuhan. Berikan kami urapan-Mu yang baru Tuhan, sehingga kami boleh merendahkan diri melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu di FLC ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Satis, Ibu Supina yang Kau percayakan menggembalakan tempat ini Tuhan. Engkau yang membimbing hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, menjadi hamba yang setia, yang Engkau pakai untuk menggembalakan kami di jemaat ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini Tuhan menjadi dampak bagi kota dan bangsa kami, sehingga Batam Tuhan menjadi Tuhan kota yang Kau percayakan Tuhan. Terjadi penuaian jiwa-jiwa yang menjadi dampak bagi kota-kota di sekitarnya sampai kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya Tuhan, berkati pelayanannya dimanapun Engkau sertai Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan yang menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan anak-anak kami, mulai dari kanak-kanak, remaja hingga yang dewasa. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka memiliki urapan-Mu, hati yang cinta mula-mula kepada Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan, mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Tuhan, tetapi mereka Tuhan Engkau pakai secara dahsyat untuk kemuliaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa anak-anak muda Tuhan akan datang kepadamu. Mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa untuk hormat kemuliaan-Mu. Engkau berikan mereka ide-ide kreatif berkarya Tuhan, sehingga setiap karya mereka Tuhan, mereka boleh pakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami serahkan jemaat-Mu, apapun yang kami kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil dan beruntung. Setiap keluarga-keluarga Tuhan Engkau berkati. Engkau pakai Tuhan keluarga-keluarga menjadi keluarga yang luar biasa, yang menjadi pekerja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pekerja yang bersama-sama melayani Engkau untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa juga buat hamba-Mu Pak Abraham Irwan, yang Tuhan Kau percayakan pada siang hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini, berikan dia hikmat-Mu, otoritas-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah segala firman yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Kuasa-Mu bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saudara bersuka cita, amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang bersuka cita. Katakan amin. Katakan amin. Sebab yang terlebih besar itu tinggal di dalam saudara. Amin. Berikan tos kiri kanan saudara, katakan, mari bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan dan semangat.
menjadi kuat. Katakan, aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan lebih lagi. One more time. Bila kau di sisi, pada siapa? Pada siapa ku takut, Karena kaulah perisai dan kuat. Katakan, bila kau di sisiku, bila kau di sisi. tak perlu takut, amin. Pada siapa Sebab yang dahsyat tinggal dalam hidup kita. kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, Kau di sisi. pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali katakan, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan ku. Sama-sama lompat, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kesetiaanmu besar. Yesus besar. Berikan suara-suara yang baik dahsyat bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Thank you Lord. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Hingga hari ini kami ada, kami kuat. Itu bukti kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman-Mu ditabur, itu berbuah dalam hidup kami. Kami tidak sama lagi ketika kami datang. Kami pulang membawa sesuatu yang baru melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami melihat Kau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kesetiaan-Mu yang selalu kami rasakan Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau Tuhan yang tetap setia dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhanku setia dalam perkataan. Amin. Tuhanku setia dalam perbuatan. Janji-Mu murni melebihi emas dan perak. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Tak pernah
Katakan bersama-sama. Tuhanku setia dalam perkataan, Tuhanku setia, Tuhanku ajaib dalam perbuatan. janjimu murni melebihi emas dan perak, kesetiaanmu sungguh terbukti. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Thank you untuk kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan. Tak pernah. Inilah pujian hati kami, Kasih-Mu, kasih-Mu sungguh sempurna. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat Kau perlu, saat Kau perlu, saat Kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sembah Dia pagi hari ini. Dia ada di tempat ini. Kami bersyukur, semua bersyukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sangat baik. Haleluya.
kasih. Kami tahu pagi hari ini ada penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kami. Engkau yang sangat baik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di minggu ini karena Tuhan yang izinkan. Kami boleh ada sampai dengan detik ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang turun atas setiap kami. Atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa di tengah-tengah kami saat ini. Ambil alih seluruh hidupan kami Tuhan. Seluruh hati pikiran kami. Seluruh kekhawatiran kami. Seluruh pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu ada jawaban saat ini. Kami tahu ada jawaban saat firman Tuhan disampaikan. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Tapi firman-Mu yang berkuasa. Itu yang menyembuhkan, memulihkan. Yang memberi jawaban buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua saat ini. Dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk kembali saudara. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, amin. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, di tahun ini tema kita adalah, sama-sama yuk kita baca 2-3. Jadilah berkenan untuk masuki penuaian yang besar. Katakan yes. Saya percaya kita semua siap dituai, katakan amin. Oke, cukup Pak. Baik Bapak Ibu Saudara, seseorang yang siap dituai adalah orang yang sudah dewasa, katakan yes. Di tempat ini sudah dewasa semua, amin. Sudah dewasa semua? Yakin. Yakin gak nih saudara? Dewasa pastor, kalau diberkati Tuhan. Kalau minggu depan Pastor Thomas tumpang tangan atas saya, katanya berkat Tuhan bentar lagi turun, saya dewasa. Tapi ketika mungkin saudara berdoa nyata gak dijawab-jawab, mulai kelihatan saudara dewasa atau enggaknya. Katakan bukan kamu orangnya. Nah, kalau bukan kamu berarti siapa dong? Orang di luar sana ya. Pokoknya luar Batam lah pokoknya ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita panen padi, yang tuai itu pasti padinya yang sudah menguning, yang sudah matang, betul? Kalau yang masih hijau pasti nggak dituai, betul? Karena apa? Masih belum matang. Nah di tahun ini Bapak Saudara, tema buat gereja kita untuk memasuki penuaian yang besar itu, semua kita harus dituai. Katakan harus dituai. Kalau nggak dituai berarti kita dibakar. Saya orang kampung Bapak Saudara, jadi dari tahu. Padi, benih padi itu kita ambil padi ya. Kalau gandum saya nggak tahu, saya bukan orang Eropa. Ya kebetulan waktu zaman penciptaan saya bilang Tuhan saya Asia aja. Ya, bukan orang Eropa. Jadi kalau dibilang gandum saya nggak tahu kayak mana biji gandum, saudara. Yang saya tahu padi. Padi itu, saudara, kalau yang hijau pasti dibuang. Maaf, yang hijau pasti belum dituai. Dan seorang petani kalau dia punya sawah, dia tahu daerah mana yang sudah menguning. Anggap saya punya dua bidang sawah di sini ya. Sebelah sini saya pasti tahu, wah sebelah sini udah mau menguning ini. Saya pasti datang ke sini. Yang saya tuai duluan adalah bagian ini saudara. Oh di sana masih banyak hijaunya. Ya kan? Gak mungkin seorang petani panen, ladangnya yang masih hijau. Belum bisa jadi beras itu. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kalau seorang petani saja dia tahu ladang mana yang sudah menguning, ladang mana yang masih hijau, apalagi Tuhan. Siapa-siapa yang udah siap dituai, siapa-siapa yang belum, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, wah bagian ini ternyata udah siap dituai. Kalau nggak dituai kita Bapak Saudara, pasti kita digilas oleh zaman. Sia-sia ibadah kita. Ya, haleluya. Nah, makanya Tuhan minta supaya kita berkenan, supaya dapat masuk dalam penuaian ini. Gak ada waktu lagi, sekarang 2025. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belum juga dewasa rohaninya, mau tunggu kapan? Emang tahun depan masih ada 2026. Siapa yang masih bisa pastikan? Kita gak bisa pastikan, wah tahun depan masih ada kok pastor, tenang. Jadi kalau kita hidup Bapak Saudara, anggap adalah hari ini adalah hari terakhir, Tuhan pasti datang hari ini. Artinya apa? Supaya kita dapat hidup baik-baik hari ini.
Ada yang namanya gadis yang bodoh dan bijaksana. Yang bodoh ngomongnya apa? Tenang. Gampang. Masih ada tahun depan. Masih ada besok. Tapi yang bijaksana, dia selalu bersiap-siap. Makanya kita nggak bisa Bapak Saudara katakan, wah tenang pastor, saya akan berhenti nanti main judi, saya berhenti slot, ya saya berhenti main apapun saudara, saya berhenti ngerokok misal dan lain-lain. Ntar tunggu tahun depan. Haleluya. Masih ada tahun depan, masih. Jadi saya tenang saja, nanti saya bertobat. Nanti saya dibaptis, nanti saya hidup sungguh-sungguh, nanti saya mau beri sungguh-sungguh hidup saya buat Tuhan. Kalau nanti diberkati, tunggu tahun depan. No, saudara, tidak ada yang ditunggu lagi. Sekarang umat Tuhan dan gereja sudah harus bergerak cepat, katakan yes. Mau tunggu siapa lagi? Tuhan udah pasti datang. Tuhan pasti datang. Tanggalnya cuma gak dikasih tahu sama kita. Ya, yang kita tahu upah kita besar di sorga, amin. Siapa yang mau ambil upahnya sekarang? Silahkan berangkat hari ini. Oke, satu hal yang mau saya bagikan buat setiap kita, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, yang paling mendasar saudara apa? Kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Katakan kiri kananmu, cari dahulu kerajaan Allah. Atau kita balik aja pagi hari ini, kita cari dulu berkat Tuhan, baru kita cari kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Mampuslah Tuhan Yesus. Saya pulang. Kita cari berkat Tuhan dulu atau cari kerajaan Allah dulu? Saya setuju dengan Pak Rudolf. Jujur ya. Enggak apa-apa Pak, bukan salah, jujur Pak. Yang lain di depan pendeta ngomongnya begitu, betul gak? Tapi aslinya cari berkat dulu Pak. Makasih Pak. Sekian banyak jemaat Tuhan dari sini, ini paling jujur nih. Haleluya. Kita buka Matius 6 ayat 33, yang sudah hafal gak perlu dibuka ayatnya. Matius 6, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan, Yang paling senang yang setelah koma atau yang sebelum koma? Setelah koma, katakan amin. Nah, jujur lagi. Pantas gereja ini diberkati, orangnya jujur semua berarti. Maka semuanya akan ditambahkan. Pasti semua senang kalau dengar ayat ini ya. Jujur Tuhan, terima kasih. Jemaat di sini jujur-jujur semua tuh. Paling senang kita dengar setelah koma. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Tapi jangan lupa saudara, firman Tuhan katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Sama-sama katakan kiri kananmu, cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan. Siapa yang mau kaya di sini? Semua mau. Semua mau. Saya juga angkat tangan nih loh. Saya mau tanya, siapa yang mau penghasilan sebulan 50 juta sebulan? Mau. 100 juta? Oh. Langsung up ya, berapa? 1 miliar per bulan. Yakin siapa yang mau nih angkat tangan nih? 1 miliar per bulan. Ntar mikir dulu Bu. 1 miliar per bulan, per sebulannya berapa? Kebanyakan. Betul nggak? 100 juta Ibu kasih per bulan tiap bulan di sini. Nggak gemeteran tangan transfer Bu. 100 juta ini loh. Bulan depan 100 juta lagi loh. Baik curious ya. Langsung dibilang, maaf Bu, handphone saya error. Mau curious, sinyalnya nggak kuat nih kayaknya katanya. Kadang Bapak Saudara, Tuhan memberkati kita itu sesuai dengan kapasitas kita, betul? Saya bilang saudara, kalau 1 miliar 1 bulan,
persepuluhannya itu gede sekali, besar sekali. 100 juta loh. Mulai nih, dia berpikir bahwa wah ini gereja sesat ini. Persepuluhan terus. Karena apa? Persepuluhannya paling besar. Karena apa lagi? Belum dewasa rohaninya. Betul? Haleluya. Belum dewasa rohaninya. Ketika Tuhan memberkati kita itu pas. Haleluya. Kalau masih persepuluhan 100 ribu, tutup mata, transfer langsung masuk. 100 ribu doang, saudara. Ya, bukan mengecilkan uang 100 ribu, tapi baru 100 ribu. Naik ke 500 ribu. Oke lah, masih kuat imannya. Naik ke 1 juta, saudara. Wah, ini kayaknya bukan suara Tuhan ini. Saya harus cari referensi YouTube lain, hamba Tuhan yang lain, yang mendukung. Yang menentang tentang persepuluhan. Carilah dia, hamba Tuhan, profesor, doktorator, kabulator, motor, bocor. Kata pendeta ini tak perlu. Kata gereja ini gak perlu. Tapi kenapa FLC perlu? Kenapa? Persepuluhannya udah besar. Orang yang persepuluhannya 10 ribu. Dulu saya persepuluhan Bapak Saudara. Dari uang receh itu. Kami khususnya pas waktu ikut Pastor Thomas zaman itu. Paling 5 ribu persepuluhannya. Wah gampang banget saya ngasih 5 ribu. Paling 50 ribu, wah gampang. Gak perlu difirmanin, ngasih pasti. Pasti akan berpikir, wah itu orang tak mau kasih. Karena apa? Karena masih kecil. Setelah semakin naik 500 ribu, 1 juta, 1,5 juta. Wah saudara mikir. Orang yang mau dituai oleh Tuhan. Orang yang seperti padi yang siap dituai, dia yang sudah dewasa rohani, dia gak berpikir seperti itu. Dia memikirkan apa yang terbaik buat Tuhan yang dapat dia kasih. Haleluya. Bukan berarti Tuhan minta duit, Bapak Saudara. Di sorga, yang paling berharga bukan emas. Emas hanya buat kita lantai nanti di sana. Bukan permata. Yang paling berharga di sorga adalah Tuhan Yesus. Titik. Tapi kalau di dunia yang paling berharga emas. Makanya kalau khotbah ada 5 poin. Emas semua di sini. Orang yang begini pasti sering kesaksian di Komsel. Ya puji Tuhan ya, Tuhan itu baik sama saya. Buat kita yang berharga adalah emas, bukan Tuhan. Tapi buat jemaat di sini yang berharga adalah Tuhan. Ya, yang agak telat kayaknya mikir 2 kali ya, jujur ya. Oke, kembali saudara, Tuhan memberkati kita pasti pas. Sesuai dengan kedewasaan rohani siap kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita berbicara tentang berkat. Tes dulu rohanimu. Tes dulu, Tuhan kasih berkat segini. Di Alkitab masih ada nama persepuluhan. Untuk apa itu persepuluhan Bapak Saudara? Untuk memagari semua berkat yang kau terima. Itu fungsinya. Di gereja dia masuk dalam rekening persepuluhan, bukan masuk dalam rekening Bapak Pendeta. Ya, nah itu entah pendeta siapa itu nggak tahu saya. Tapi khususnya di FLC itu masuk ke rekening persepuluhan. Di sini ada belum? Ada ya. Itu siapa yang berani ngambil? Tak ada yang berani. Ya, pasti berani ambil untuk bayar sewa sini, untuk bayar ke operasional yang lain, Bapak Ibu Saudara ya. Karena operasional ini gak bisa dibayar dengan darah Yesus. Ngomong kita ke bawah, Pak udah dibayar lunas sama darah Yesus. Gak bisa ya. Harus dengan uang betulan Saudara. Jadi apapun pengelolaan khususnya di gereja kita, Bapak Ibu Saudara jangan tanya. Pasti aman. Ya, haleluya. Uangnya kemana kalau saya persepuluhan? Ya buat operasional gereja lah. Amin. Saya percaya kalau persepuluhan kita banyak, duduknya pasti di kursi yang empuk, katakan yes. Saya tekankan Bapak Ibu Saudara, kalau gereja kita saja, kita belum masuk khotbah ya. Tenang, saya hari ini pulang cepat sih. Saya lihat jam nih.
Gereja kita, saudara, kalau kita nggak aktif persepuluhan di BPD, jangan harap ada nama gereja GBI, AFLC Batam di sini. Pasti udah dicoret. Artinya apa? Secara manusia ada. Nama kita dicoret loh, karena nggak taat. Bayangkan, manusia kalau udah coret, berarti yang di atas pun lebih detail daripada itu. Waktu kita nggak jujur, waktu kita nggak sungguh-sungguh, waktu kita memberi dengan sungut-sungut. Haleluya. Pasti udah dicoret tuh. Coba Bu, kita mau tes nggak? 3 bulan gereja ini nggak usah bayar BPD. Besok lusa langsung dapat surat cinta, saudara. Jangan kalian pakai nama lambang-lambang GBI lagi. Pasti begitu. Nah itu baru secara organisasi manusia. Ya, belum apalagi yang di atas. Pasti sudah cut off. Jangan mati kita Bapak Ibu Saudara hanya gara-gara persepuluhan cuma 100-200 ribu. Ibaratnya mati masuk neraka, kasusnya pembunuhan kayak masih bergengsi kita. Haleluya. Masuk neraka mungkin karena gantung diri masih hebat itu. Tapi sorry ya, yang gantung diri ya tetap mati masuk neraka. Sekalipun keren dikit daripada persepuluhan. Amin. Haleluya. Saya nggak tahu kenapa saya bahas persepuluhan sekarang. Semua lancar persepuluhan? Persepuluhan itu bukan jumlahnya, saudara. Tapi ketaatan kita sama Tuhan. Saya sangat, khususnya kami di Tangerang, saya sangat sedih ketika jemaat Tuhan gak dapat memberi. Karena apa? Berarti di bulan itu ada something yang terjadi atas keuangan dia. Yang saya sebagai hamba Tuhan punya PR harus berdoa buat orang itu. Kalau dia naik puji Tuhan. Tapi kalau ke bawah, maaf Pak Bu ada apa? What happened? Yang bisa saya berdoa. Amin. Saya bisa aja cuek. Kamu mau kasih, kamu enggak urusan lu. Betul? Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Bapak Saudara, harus memperhatikan domba-dombanya. Makanya ketika kita memberi Bapak Saudara, itu salah satu kita kasih PR sama staf gembala di sini. Bu, saya turun Bu, tolong doain Pak, saya turun Pak ini, tolong doain. Bukan berarti masalah besar kecil enggak Saudara. Ketika naik nanti mereka akan sukacita, puji Tuhan. Sorry ya, bukan nominal, tapi ketaatan kita sama Tuhan, katakan yes. Nanti ketika Bapak Ibu Saudara dicek atau dilihat oleh staf pengembalaan di tempat ini, mereka yang punya PR sama Tuhan, Tuhan tolong Rudolf Tuhan, dia mau menikah Tuhan Yesus. Ini kalau turun terus pendapatannya Tuhan, kenceng banget sih. Ini kalau turun terus Tuhan, ini bagaimana modal dia Tuhan? Maka mereka doa. Sehingga Tuhan bilang oke, kalau pemimpinnya udah doa kata Tuhan, wah saya gak berani tahan-tahan ini, saya harus berkati ini. Katakan yes. Kalau berkat aja kenceng banget saudara. Berarti kita kembali ke Matius 6:33 ya. Firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah, katakan yes. Stabil ya, berarti jemaat harus setiap minggu datang cari Tuhan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang ada di sorga yang akan membuat kehendak Allah itu terjadi di bumi. Artinya ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya cari yang namanya kerajaan Allah. Jadi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu hadir juga di bumi. Sesuatu gak bakalan terjadi di bumi atau terjadi atas doamu ketika kehidupan kita belum mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara, misal saya gak akan bisa khotbah di Batam kalau belum ada gereja FLC di sini. Kalau diundang orang lain mungkin belum tentu saudara, karena saya gak kenal dengan orang di Batam sini. Artinya untuk Tuhan melakukan sesuatu atas hidupmu, untuk Tuhan menjawab doa dan pergumulanmu, engkau sudah dilihat, dinilai oleh Allah, engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Baru terjadi apa yang kau doakan, baru terjadi. Karena kita sudah siapkan tempat Tuhan untuk bekerja di situ. Haleluya. Mujizat bisa terjadi di sini. Mungkin gembala kita Pastor Thomas datang di sini, doain Bapak Ibu Saudara, nubuatin A, B, C dan D. Kenapa bisa terjadi di situ? Karena kita sudah siapkan tempat di sini, gedung di Case Bakery di sini untuk kerajaan Allah ada.
Tapi nggak mungkin cash bakery ini kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Betul ya? Gereja ini kita bagi, masih kita potong-potong, bawa pulang ke rumah masing-masing, nggak mungkin saudara. Gereja bukan berbicara tempat, tetapi gereja berbicara tentang orang. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti kerajaan Allah itu hadir di rumahmu. Amin. Kerajaan Tuhan itu hadir di rumahmu masing-masing. Maka kehendak Allah akan terjadi atas hidupmu. Makanya saya sangat sayang sekali dengan orang yang malas cari Tuhan. Doa malas, gereja malas, komsel malas, saudara. Tiba-tiba pengennya minta berkat. Itu nonsen itu, gimana caranya itu? Adapun berkat yang ia dapatkan, yang ia peroleh adalah hasil keringatnya sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang kayak gitu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, bukan berkat daripada Tuhan. Iya. Nah, makanya untuk supaya kehendak Allah terjadi, kita mesti cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada atas hidupmu dulu, Bapak Saudara. Maka firman Tuhan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Engkau rajin bangun mesbah di rumahmu. Engkau rajin bangun persekutuan dengan Tuhan di rumahmu, Bapak Ibu Saudara, maka kehendak Allah akan terjadi atas rumahmu, terjadi atas hidupmu. Tapi kalau cari Tuhan hanya pas komsel, seminggu sekali, Saudara, ya lama juga terjadinya. Apalagi kita datang gereja sambil main HP, katakan bukan kamu orangnya. Bukan kamu. Banyak kita nggak mau ngaku sih, bukan saya, dia, padahal diri sendiri. Apalagi seminggu sekali datang gereja, seminggu sekali kita komsel, malah kita fokus di handphone. Coba bayangkan saudara. Tapi kalau engkau selalu mendirikan mesbah di rumahmu setiap hari, ada kerajaan Allah atas hidupmu, atas rumahmu, maka kehendak Allah pasti terjadi. Katakan yes. Tapi isi rumahmu dangdutan juga iya saudara. Firman Tuhan juga iya, lagu rohani juga iya. Bagaimana Tuhan mau hadir di situ? Tuhan bertahta atas puji-pujian orang Israel. Tuhan kita, Tuhan yang cemburu, Dia bertahta atas puji-pujian rohani. Selebihnya siapa yang bertahta di situ? Ada yang tahu? Ada genderuwo, ada suster ngesot, ada tuyul, ada mbak yul di situ. Karena selain lagi dari lagu rohani, yang bertahta di situ bukan Tuhan. Makanya hati-hati gunakan cangkemmu, mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Jangan cangkem dulu, kasar bu. Nanti orang Jawa protes semua nanti lihat live di sini ya. Mbak Tuhan kok ngomongnya. Kalau di rumah kita penuh dengan puji-pujian penghormatan kepada Tuhan, penuh dengan persekutuan kepada Tuhan, kehendak Allah terjadi atas rumahmu. Haleluya. Makanya kita setiap pagi ada yang namanya morning blessing, saudara. Morning blessing dilakukan buat apa? Supaya setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan, AFLC dimanapun berada, ada mesbah pagi buat Tuhan. Maka jangan lewatkan itu. Haleluya. Tinggal nyalain Zoom, selesai. Kalau saudara ikut nyembah Tuhan, ikut firman Tuhan. Di rumahmu ada hadirat Tuhan. Kehendak Allah pasti terjadi atas hidupmu. Katakan yes. Mencari dahulu atau mengutamakan kerajaan Allah itu berarti menganggapnya sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Gak ada yang terpenting selain kita mencari Tuhan. Pekerjaanmu memang penting, tetapi lebih penting lagi Tuhan kita. Saya teringat Bapak Saudara, waktu itu kita panggil orang untuk fotoin anak saya yang kembar itu. Mereka agama seberang, sahabat kita. Jam 3 waktu itu, jam 3 sore belum kelar. Ternyata jam 3 dia bilang, Pak Bu mohon maaf, kita break dulu. Saya mau ibadah. Wah dalam hati saya ini orang, secara ini dia taat juga saudara. Lagi bekerja loh,
lagi foto-fotoin. Foto anak kecil itu susah. Kadang dia tidur, kadang dia miring kiri, miring kanan, dibangunin dia nangis, tapi dia tetap sabar sampai jam 3 lebih itu. Jam 3 dia berhenti dulu. Dia ibadah dulu. Saya pikir orang yang dalam tanda kutip belum kenal Alkitab aja, saudara, sudah melakukan hal yang demikian. Haleluya. Penting itu pekerjaannya, tapi dia lebih penting yang di atasnya. Saya berdoa, Tuhan, dia berdoa di rumah pendeta ini, biar arahnya ke Tuhan Yesus. Jadi arahnya jangan ke sana, dibelokin arahnya. Arahnya ke Tuhan Yesus. Terserah, bahasanya kan bahasa beda kan. Ya, bahasa asing itu. Tapi saya berdoa, kamu salah nih, kamu doa tempat pendeta ini. Saya berdoa arahin Tuhan ke Yesus nih, biar dia jalannya jalan Yesus. Haleluya. Lebih penting pekerjaanmu, lebih penting lagi Tuhan, katakan yes. Saya percaya pekerjaan itu perlu, kalau enggak kita jadi pengangguran nanti. Mau makan apa? Ya kan? Tapi lebih penting saudara, kita cari Tuhan. Sama katakan kiri kananmu, cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Apapun itu Bapak Saudara, besar kecil, kita harus minta Tuhan sertakan. Segala apa yang kita lakukan, biar Tuhan yang di depan kita. Katakan yes. Mencari Tuhan dahulu, catat baik-baik, pantek dalam hatimu saudara. Tuhan first, baru aktivitas yang lain. Terus lakukan hal itu. Saya percaya hidup kita pasti disertai oleh Tuhan. Nah, mengutamakan hal-hal yang benar menurut Alkitab. Salah satunya Bapak Ibu Saudara, kita mengutamakan Tuhan. Berarti kita harus ikut standarnya Tuhan. Dan kata lain, dalam tingkah laku kita harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang hukum Tuhan sampaikan, ya, untuk kebaikan setiap kita. Mencari Tuhan itu adalah standarnya sorga. Bapak Ibu Saudara mau masuk sorga, standar yang paling pertama, syarat yang paling pertama, cari Tuhan dulu. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Cari Tuhan itu udah paling benar saudara. Kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Standar utama masuk surga, cari Tuhan sungguh-sungguh. Standar ini ditetapkan Tuhan, bukan ditetapkan oleh gereja, tetapi Alkitab menggarisbawahi standarnya kita hidup ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Matius 6:33. Ya. Buka Matius 6:34 selanjutnya. Matius 6:60 ya. Sebab itu karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selanjutnya 35 ada? Gak ada. 35 berarti Bapak Saudara harus percaya. Kita semua harus percaya bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Besok Tuhan sertai lagi. Amin. Nah, ada pendapat yang salah tentang Matius 6 ayat 33, tampilkan ayatnya. Pendapat yang salah itu apa saudara? Orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan menjadi kaya. Ini sebuah pendapat yang keliru. Tampilkan ayatnya. Matius 6:33. Yuk media, 1, 2, 3. Nah, pendapat yang salah atau pemikiran yang salah Bapak Saudara buat siap kita setelah baca ayat ini adalah ketika kita udah cari kerajaan Allah, kita pasti kaya. Kenapa saya bilang keliru? Matius 6 ayat 25 buka. Ayatnya yang ke-25, 25 iya. 25. Aku berkata padamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lanjut 28, lanjut. Terus 29. Terus 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? 31. 31. Masih? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai? 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan tadi orang yang pendapat yang salah tentang orang yang mengutamakan kerajaan Allah itu pasti menjadi kaya. Tuhan katakan bukan kau jadi kaya, tetapi apa yang kau makan, yang kau minum Tuhan pasti cukupkan. Engkau yang beranggapan bahwa kalau saya cari Tuhan sungguh-sungguh, saya sudah persepuluhan, saya sudah pelayanan sungguh-sungguh, tetapi kenapa saya enggak kaya-kaya? Engkau pasti kecewa ikut Tuhan. Tuhan tidak janji hal itu sama sekali. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Lebih sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, Bu Saudara. Tetapi yang Tuhan janjikan bukanlah hal kekayaan. Tetapi apa yang kau minum, yang kau makan, yang kau pakai, pasti Tuhan supply. Itu janjinya. Haleluya. Makanya banyak orang Bapak Ibu Saudara yang sudah cari Tuhan, katanya disuruh hidup sungguh-sungguh, suruh ibadah, suruh komsel, suruh pelayanan, suruh apa lagi? Suruh menabur, nggak kabur, ya, suruh persembahan, suruh persepuluhan, semua sudah dilakukan. Kata anak muda itu, masih ingat seorang anak muda yang ikut sama Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana supaya saya masuk dalam kerajaan? Saya ini nggak berzinah loh, saya banyak menabur. Satu hal yang Tuhan katakan, jual hartamu ikut aku. Artinya apa? Cari kerajaan Allah sungguh-sungguh. Amin. Tuhan bukan janjikan kekayaan, tetapi kita orang-orang yang diberkati. Orang yang diberkati itu berarti Bapak Ibu Saudara, berlimpah-limpah apa ia butuhkan, apa yang ia perlukan, Tuhan selalu sediakan buat dia. Kaya belum tentu dapat menikmati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita seringkali banyak melayani orang-orang yang dalam tanda kutip kaya Bapak Ibu Saudara, tapi mereka tidak menikmati hidupnya. Kaya dia, ternyata dia broken home di dalamnya. Kaya dia, ternyata Bapak Ibu Saudara dia sakit penyakit. Gak boleh makan itu, gak boleh makan ini. Puji Tuhan kita sekarang, makan apapun boleh. Mungkin kita gak berlimpah-limpah harta seperti orang lain. Bukan berarti engkau tidak disertai oleh Tuhan. Standarnya Tuhan, standar kita ikut Tuhan bukan karena kita kaya atau kaya miskin. Bukan waktu kita berkelimpahan atau berkekurangan. Tandanya engkau ikut Tuhan dan disertai oleh Tuhan, engkau setia, titik. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini persembahan kami sedikit sekali, mungkin sedikit persembahan. Seperti seorang janda ini Bapak Ibu Saudara
yang memberi cuman 2 keping perak ya. Apa? 2 peser. Ya. Sekalipun mungkin pemberian kita, Tuhan kok saya enggak kayak dia ya, pemberiannya merah-merah semua. Tapi engkau memberi dengan kerelaan hati, Bapak Ibu Saudara. Persembahanmu itu besar di hadapan Tuhan. Tandanya kita disertai Tuhan atau tidak adalah engkau setia ikut Tuhan atau enggak. Jangan tanya Tuhan, Tuhan engkau sertai saya atau enggak. Itu bukan jadi pertanyaan kita yang baik buat Tuhan. Tuhan itu udah pasti sertai setiap kita. Pertanyaan kedua, engkau udah setia ikut Tuhan belum? Kalau engkau setia ikut Tuhan, pasti disertai Tuhan. Kalau ikut Tuhan yang pon-potan Bapak Saudara, cari Tuhan pon-potan. Nah itulah tandanya engkau gak setia, disertai oleh Tuhan. Katakan yes. Nah di sini orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan menjadi kaya. Yesus tidak berkata bahwa orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah akan hidup mewah. Nggak ada ayatnya. Tetapi kebutuhan dasar mereka seperti makan, minum, pakaian pasti dipenuhi. Itu yang pasti. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan bahwa orang yang diberkati Allah pasti kaya. Malahan Yesus memperingatkan para murid-muridnya untuk tidak mengejar kekayaan. Yesus memperingatkan para murid-muridnya untuk tidak mengejar kekayaan, karena itu bisa mempersulit mereka untuk mengutamakan kerajaan Allah. Bisa. Kita rasa nyaman. Bapak Ibu Saudara, kalau orang susah, gak perlu dikhotbahin panjang hal untuk dia cari Tuhan. Dia pasti nangis-nangis itu doa di hadapan Tuhan. Tuhan saya lagi susah Tuhan, makan susah. Rumah saya Tuhan yang sudah mau habis kontraknya. Anak sekolah Tuhan yang sudah mau bayar Tuhan tapi belum ada uangnya. Dia pasti doa sendiri, gak usah diajarin. Betul gak? Yang pernah susah katakan yes. Yang pernah susah kepengennya setiap hari Minggu biar didoain terus Saudara. Biar dia cepat terlepas dari bebannya. Yang orang sakit juga Bapak Ibu Saudara, dia waduh, ada pendeta datang dia senang banget, wah saya didoain. Kalau orang lagi berada di titik terendah, dia pasti cari Tuhan. Tapi kalau udah enak sedikit levelnya, nah ini, ya udah enak sedikit ekonominya, udah dingin dikit kamarnya, dia tidur pakai AC Saudara. Tadinya pakai kipas angin. Ya, sekarang udah ganti pakai AC. Wah dingin. Hari Minggu dibilangnya apa? Waduh, kayaknya saya ada nggak Pak Satis ibadah sore mungkin? Ya, ibadah pagi saya nggak bisa bangun. Kalau nggak ada saya cari gereja lain yang ada ibadah sore. Karena itu hari istirahat saya bekerja. Itu hari libur saya. Jadi saya mau me time aja karena udah diberkati. Tapi pas dia lagi susah, waduh kepengennya Saudara. Kalau ada ibadah jam 5 pagi dia ikut, jam 4 pagi dia ikut, jam 2 pagi pun dia mau ikut. Supaya pergumulannya cepat selesai. Katakan bukan kamu orangnya. Betul ya? Maka Tuhan katakan kepada orang yang kaya ini, kepada orang yang muda kaya itu. Supaya mereka kalau diberkati, kalau nggak siap ya. Kalau nggak siap Bapak Ibu Saudara, nggak siap diberkati Tuhan berlimpah-limpah, orang itu malah susah cari Tuhan. Makanya Tuhan tidak janjikan Bapak Ibu Saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah hidupnya pasti kaya. Bukan itu. Tetapi kalau hari-hari ini, makan kita cukup, pakaian kita cukup, minummu cukup, engkau sudah dipelihara oleh Tuhan. Nggak bisa beli pesawat, enggak apa-apa. Mau ngapain juga beli pesawat? Ya, delay di demo orang loh. Orang marah-marah, sangar semua itu. Amin. Bisa dipenjara kita, Saudara. Pesawatnya amit-amit kecelakaan, ayo. Gantinya orang pakai apa? Bukan berarti kita nggak boleh kaya, Bapak Saudara. Anak-anak Tuhan harus diberkati Tuhan semua, katakan yes. Bukan yang mau minta-minta, katakan amin. Haleluya. Kita buka Matius 6 ayat yang ke-19. Matius 6 ayat 19.
Yuk baca sama-sama 2, 3. Kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Nah, 22. 23. Gak matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. 24 terakhir. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan memperingatkan kita supaya cari Tuhan itu Yesusnya aja yang dicari. Bukan kalau saya cari Tuhan, saya kaya nggak nih? Saya pelayanan di sini, hidup saya berubah nggak nih? Kalau nggak berubah, wah bagaimana ya? Standarnya bukan itu, saudara. Haleluya. Kalau saya menabur di sini, saya nabur 1 juta, balik nggak nih? Itu teori perut, bagus saudara. Nih, teori perut kita ini. Haleluya. Tuhan nggak ajarkan hal itu. Katakan yes. Kalau kita mau cari Yesus, Yesus itulah yang harus kita dapatkan dulu hatinya. Kita melayani dia sungguh-sungguh. Melayani artinya engkau memberi. Melayani artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang ada pada kita serahkan buat Tuhan. Bukan setiap hari kita datang gereja kita mau rampok hartanya Tuhan. Amin. Tapi justru kita cari Tuhan yang sungguh-sungguh lebih lagi. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan amin. Rasul Paulus sendiri, Bapak Ibu Saudara, pernah mengalami kekurangan. Padahal dia bekerja keras demi pelayanan. Rasul Paulus pernah kerja keras, Bapak Saudara, kita buka sebentar, saya cari ayatnya. Rasul Paulus itu pernah karam kapalnya. Saya lupa catat tadi ya, saya baru ingat sekarang. Yang sudah ketemu ayatnya boleh kasih tahu saya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-25. Buka dari ayat 23 dulu. 2 Korintus 11. Tampilkan ayatnya, ayat yang ke-25. Berarti ayat 23 coba. Ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Ini kata Rasul Paulus, padahal dia banyak pelayanan buat Tuhan. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. Ya multimedia cepat, saya enggak buka. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27 ada enggak? Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kurang apa dia waktu dia cari kerajaan Allah? Ada di sini naik kapal pernah karam 3 hari? Dalam pelayananmu mungkin ada di sini Bapak Saudara yang sering tadi Rasul Paulus buka ayat yang 25.
dalam pelayanan, dalam dia cari Tuhan, dalam dia melayani Tuhan. Apa yang terjadi Paulus? 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu. Siapa di sini yang pelayan dilempari dengan batu? Belum ada. Haleluya. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Enggak dimakan hiu, udah baik itu. Lihat Rasul Paulus waktu dia melayani Tuhan. Ada dia dapat harta karun Bapak Ibu Saudara di sorga. Ada dia dapat akun banknya Bapak Ibu Saudara bertambah. Justru ini yang dia dapatkan. Kenapa tadi saya bilang bahwa orang yang cari kerajaan Allah, pikiran dia pasti kaya, salah total. Semakin engkau cari hal itu Bapak Ibu Saudara, semakin engkau gak dapat. Yang Rasul Paulus tanamkan kepada kita. 3 kali aku didera. Seringkali dia masuk penjara. Ada yang pernah di sini pelayanan sampai masuk penjara? Gak enak sedikit gampang kan, tinggal left group kan. Gak enak sedikit tinggal kabur kan. Tinggal gak mau nongol gereja kan. Katakan bukan kamu orangnya. Haleluya. Saya udah mengutamakan pelayanan tapi saya ngapa begini begitu. Saya gak diuntungkan dan lain sebagainya. Fokusmu bukan cari kerajaan Allah. Fokusmu bukan cari Tuhan. Kau cari keinginan dagingmu. Firman Tuhan tidak ajarin kita. Kalau kau cari kerajaan Allah, engkau akan kaya raya. Tetapi yang jelas kalau kau cari Allah, kerajaan Allah, engkau pasti diberkati. Amin. Jadi kalau ada dalam pikiran kita menghambat, terpikir terlintas akan hal itu. Saya cari Tuhan kenapa saya gak kaya-kaya ya. Saya ke Tuhan kenapa gak kaya-kaya. Memang ya. Amin. Tuhan pasti memberkati. Kalau engkau pintar, jualan pintar, ya kerja yang benar Bapak Saudara, pasti kaya. Orang sering berkata kalau mau cari kaya bukan di gereja Saudara. Sana di usaha, sana jualan. Kayak bisnis kayak Bapak Saudara. Barangnya 50.000 kau jual 5 juta satu, cepat kaya itu Saudara. Amin. Ada orang yang gak mau ngapa-ngapain, gak mau kerja, gak mau apa Saudara. Pengennya diberkati. Mimpi kali. Mimpi juga kadang. Pernah jadi mimpi jadi orang kaya? Saya belum pernah Saudara. Tidur, Tuhan malam ini saya mimpi jadi orang kaya deh Tuhan. Enggak dapat Saudara, mimpinya ngacak. Random betul? Entah mimpi apa, tadi malam saya lupa saya mimpi apa. Mimpi aja gak bisa dapat Saudara kalau gak kerja. Gak bisa dapat jadi orang kaya. Ya mudah-mudahan malam ini setelah saya khotbah ada yang mimpi pastor kemarin habis pastor khotbah saya mimpi jadi orang kaya. Boleh cerita sama saya Saudara. Ceritamu itu tetap cerita mimpi. Saya batasi 5 menit doang nelpon, setelah itu saya tutup. Karena ceritamu cerita mimpi semua Saudara. Saya mimpi tiba-tiba saya, wah uang saya banyak, mobil saya banyak, rumah saya banyak. Ternyata pas saya bangun mimpi pastor. Mimpi pun Bapak Saudara tidak bisa jadi orang kaya. Kalau mau kaya bekerja. Firman Tuhan katakan apa? Kalau nggak kerja nggak usah makan. Firman Tuhan udah garansi, apapun yang dijumpai tanganmu, dikerjakan tanganmu, pasti berhasil. Nggak mau ngapa-ngapain, ya nggak dapat apa-apa. Jangan mimpi, mimpi pun nggak dapat masalahnya. Tiba-tiba Rudolf mimpi, wah banyak yang order mobil. Ternyata di tiap hari rebahan, sorry ya, contoh. Nanti kalau marah sama saya pribadi aja. Ya, setiap hari kerjaan cuma rebahan, ya nggak mungkin, betul? Masuk keluar masuk ketemu orang sana sini aja, nggak seperti mimpi ya. Ada yang closing, ada yang mau, ada yang cuma ngomong doang gitu ya. Wah, banyak kasus lah ya kalau di lapangan ya. Lalu ya, katakan yes. Bapak Saudara, kalau cari Tuhan, cari yang benar. Nggak ada embel-embel yang lain. Rasul Paulus sudah ngomong loh. Dia nyari Tuhan, dia pelayanan. Dia ngalamin hal yang gak enak. Justru itu yang dia temui. Gak ditulis di Alkitab, Rasul Paulus adalah orang yang paling kaya sejamannya. Betul? Gak ditulis, sudah ada ayatnya. Saya gak percaya. Kalau Bapak Saudara temu teorinya saya gak percaya. Saya percaya Alkitab. Kalau Rasul Paulus di penjara saya percaya. Haleluya. Itu semua waktu dia cari Tuhan. Bapak Saudara kalau cari Tuhan, ya cari Tuhan yang benar lurus nih. Tuhan Yesus saja udah. Pelayanan lurus saja Tuhan Yesus. Amin. Kalau mau kaya ya lurus bekerja benar-benar. Katakan haleluya. Seperti Yesus juga memperingatkan orang-orang bahaya kalau mereka bertekad ingin kaya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-11.
2, 3. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Firman Tuhan ngajarin kita, cukupkan dirimu dengan segala keadaan. Pendapatanmu berapa sebulan, udah Tuhan aku percaya ini cukup. Karena aku cukup makan, aku cukup minum. Haleluya. Aku cukup pakaianku gak sobek, ke gereja gak sobek-sobek. Sekarang saya lihat di gereja rapi-rapi semua pakaiannya. Haleluya. Bagus-bagus bajunya. Haleluya. Tuhan ngajarin kita, cukupkan diri dalam segala keadaanmu. Katakan yes. Buka kembali. Next ayat yang ke-12. 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Kata Rasul Paulus ya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau cari Tuhan yang betul. Standar kita, standar firman Tuhan adalah cari Tuhan. Udah. Bukan dituntut saya harus kaya, saya harus miskin, saya harus berkelimpahan, bukan itu. Tetapi kita menemukan Yesus. Katakan amin. Yuk semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhanku ajaib dalam perkataan, Tuhanku setia dalam perbuatan. Janjimu murni melebihi emas dan perak, kesetiaanmu sungguh terbukti. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya kita akan berikan persembahan. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu yang selalu terbukti kami alami dan nyata dalam hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Yang bersyukur untuk persembahan kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Sembari memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu 2 Maret 2025, jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor Totok Suleman. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama IFLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA, atas nama GBE, International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam, tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami boleh mengundang untuk bangkit berdiri. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman tambahan, kita bersyukur semua akan anugerah Tuhan. Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun kita yang kedua tahun. Tuhan Yesus baik, amin. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertainya. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu pagi hari di hadapan Tuhan. Terimalah seluruh berkat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah akan menyertai seluruh kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, akan disertai oleh Tuhan. Dia mencukupkan apa yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai, disediakannya bagimu dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.